Sebenarnya pemerintah itu tiap tahun suruh kayak atau ruah kayak itu selamatan di situ atau talilan di situ, memberhentikan masalah di situ, cekak terus golek polo. Karena niku kan di sana terus, ya tetap golek polo terus. Tetap golek polo. Iya. Akan terjadi lagi korban-korban berikutnya. Jenengan yakin, Mbah, bahwa Yakin. seandainya jembatan ini tidak diruat lah, diselamatkan atau tahlilan tempat itu, akan terus terjadi korban-korban selanjutnya. Iya, yakin itu. Yakin ya, Mbah? Dulur-dulur yang mau lewat, mau selawat atau salam dan lain sebagainya itu penting. Yang kedua, jangan sampai berhenti di situ, istirahat di situ jangan sampai. Karena di situ cari konco. Orang-orang yang dulu mati di situ atau waktu tertek itu kan korban tentara banyak waktu itu. Terus pojok yang timur itu ada punden yang mereng. Makam di atasnya itu. Iya, Cangar, punden Cangar itu. Itu makam siapa, Mbah? Masih saudaranya Raja. Kerapia, Sunan Pangkat. Iya, Sunan Pangkat. Baik pemirsa semuanya, di kesempatan hari ini kami masih berada di lereng Gunung Welirang. Terlihat di belakang Mbah Tony, ini adalah Gunung Welirang. Yang dimana di sini ada sebuah desa yang sangat fenomenal yang dinamakan Desa Sendi. Desa yang pernah hilang ya, dan sekarang sudah kembali lagi. Abah Tony ini adalah beliaunya seorang pemangku adat atau ketua adat dan juga pelaku langsung orang yang babat alas yang membentuk Desa Sendi. Awal belum ada desa ini, beliau sudah membuat rumah atau mendirikan desa ini. Jadi beliau saat ini berkenan untuk sedikit berbagi, untuk ya menceritakan semua yang beliau alami waktu membuat suatu desa. Itu kan tentunya banyak sekali tantangan dan pantangannya. Ngoten nggih Mbak Tony nggih. Mbak Tony bisa berbagi pengalaman ini tentang mistis awal mula panjenengan mendirikan perkampungan di Desa Sendi ini. Pernah mengalami kejadian mistis apa, Mbak? Iya, saya di waktu pertama tahun 2000 menjadi wakil ketua, terus ketua saya pindah ke kehutanan. Saya tetap bertahan, kasihan masyarakat karena masyarakat sudah mau mendirikan rumah. Terus saya hari Senin Pahing nangis meluyur waktu malam, terus akhirnya ada suara gak oleh susah, gak oleh seneng, kongkong sing hati-hati, intinya Sendi harus tetap dijadikan desa. Itu ada suara tapi nggak ada orangnya. Terus banyak terjadi mistis, suara ada cuman orangnya nggak kelihatan. Makanya saya menyadari bahwa Sendi ini masih kuat sekali kalau masalah mistis secara. Makanya saya waktu itu usul ke Pak Topa harus dijadikan desa adat karena Sendi ini kandungan-kandungan secara alam atau cerita-cerita alam sangat-sangat kental, karena semua di Gunung Kursi walaupun dibutuhkan Sendi itu semua ada sejarahnya. Apa sih sejarah Gunung Kursi itu kan sebenarnya Gunung Kursi bukan Pondok Kursi. Gunung Kursi kalau di peta di situ yang mendekani Gunung Kursi adalah putri Pondok Kursi, termasuk sing Joko Pondok Kursi. Terus kutukan Sendi itu nek nur sejarah besok, nek wis reja-rejane zaman ada banjir bandang peres jadi atau Kediri jadi kali, Tulungagung jadi kedung. Memang kutukan Sendi mau bedah ke barat, termasuk mau bedah sampai jebol. Jadi jalur kutukan Sendi itu merupakan sebuah bendungan, Pak. Bendungan yang sebagai pembatas nanti adanya suatu lahar. Iya, gitu. Tapi goib itu. Goib. Iya. Nah, sekarang Yai Welut Putih masih bertapa ya. Oh, Yai Welut Putih. Yai Welut Putih. Nah, besok yang bedah kutukan itu ya Yai Welut Putih. Kalau sampai itu terjadi, bendungan itu dibedah, berarti wilayah Mojokerto enggak sampai. Yang kena itu Kediri dan Tulungagung. Malah meluber ke arah barat. Iya. Yang katanya Kediri jadi kali, iya. Tulungagung jadi kedung, kan gitu. Iya. Ada kaitannya dengan apa, Jabaya? Iya. Ramalan Jabaya gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke Desa Sendi. Saya lihat memang desanya itu nggak rata seperti perkampungan kan, lebih ke lereng kan, ya miring gitu Pak ya. Geografisnya memang
ketinggiannya luar biasa. Kenapa kok jenengan memilih tempat yang miring, tidak lebih ke datarannya gitu, Mbah? Ya, itu kan saya menurunkan sejarah. Ya. Karena konon ceritanya sejarah sendi harus hidup kembali. Mbak saya duluan pesan. Berarti kalau besok kamu menangi desa sendi balik, sing hati-hati, sendiku kan tatanan gak ono cara desa sendi liyane sak kawasan Jawa Timur, mek situk tok sendi. Sendi ku layake ora oleh digawe apa-apa untuk ke sekolah. Sekolah nyambut gawe, sekolah rumpun, sekolah tetangga dan lain sebagainya, sekolah keilmuan dan lain sebagainya. Itu memang wadah. Makanya kalau bicara mistis sendi, saya sangat-sangat keri sebenarnya. Kering, Mbah? Keri, karena apa? Sendi sebenarnya tempatnya Paseban Agung sesepuh, termasuk Jawa Barat, termasuk Jawa Timur, termasuk sesepuh manapun kumpulannya di Gunung Kursi. Itu tiap hari bulan Suro. Itu yang di Punden Puduk Kursi. Iya. Kalau yang di Gua Puduk Kursi mungkin ada kaitannya juga, Mbak ya? Gua itu mirip-mirip, cuma terbagi dua. Yang gua itu ngurusi yang dalam, yang atas itu ngurusi semua kawasan. Karena di situ ada tingkat 3 lantai ya? 3 lantai Gunung Kursi itu. Kalau sing guanya itu 2 lantai, yang 1 lantai itu danau. Nah ya, tapi gak bisa di Yang lantai paling bawah itu danau? danau. Tapi danaunya itu nggak bisa dilihat secara kasat mata karena goib. Gitu ya. Ini ada yang ingin saya tanyakan, Mbah. Mungkin bukan wewenang panjenengan juga, Iya. walaupun jenengan seorang sesepuh atau ketua adat yang tentunya sangat paham tentang kemistisan alas Cangar lereng Gunung Welirang kan Iya. gitu. Bukan wewenang untuk menyampaikan karena ini ikut wilayah Iya. Malang kan gitu. Iya. Ada sebuah tempat atau lokasi yang sekarang ini lagi fenomenal, lagi viral. Sebuah jembatan yang ada di Gunung Welirang ya, di jalur Betul. Cangar arah ke Batu. Iya. Nah, disebut jembatan kembar Cangar Iya. ya kan. Bukan wewenang jenengan, cuman jenengan saya lihat bukan orang sembarangan, juga agak spiritual ini. Kita mau menanyakan tentang kenapa sih kok sampai terjadi sebuah insiden yang beruntun lah. Belum ada 1 bulan sudah ada terjadi lagi pemuda yang melakukan bundir di situ. Apakah ada kaitannya dengan kemistisan dari jalur Cangar atau desa Guntukan Sendi atau jalur mana itu Punden Sendi tadi, Mbak? Iya. Kira-kira. Kalau dari sudut pandang spiritual jenengan pripun, Mbak? Kalau menurut saya sih, ya dulur-dulur yang mau lewat, yang penting itu maksud selawat atau salam dan lain sebagainya itu penting. Yang kedua, jangan sampai berhenti di situ, istirahat di situ, jangan sampai. Karena di situ cari konco. Cari konco. Cari konco orang-orang yang dulu mati di situ atau waktu tertek itu kan korban tentara banyak waktu itu. Terus pojok yang timur itu ada punden yang mereng, Makam itu. makam Di atasnya itu? Iya, Cangar, punden Cangar itu. Oh. Cangar itu dulu desa, pundennya ya di situ. Itu makam siapa, Mbak? Saya kurang pas, kurang niku kalau dihubungkan masih saudaranya di Gunung Kursi atau di Krapyak. Krapyak, Sunan Pangkat. Iya, Sunan Pangkat. Jadi mungkin menurut sudut pandang panjenengan, sebuah kejadian yang beruntun itu ada kaitannya dengan termasuk punden tadi, Iya. kan. Terus juga ada sejarah waktu pembuatan jembatan sendiri itu kan melibatkan beberapa Orang. karyawan Iya. yang juga ada korban nyawa waktu Iya. pengumuman itu. Tentara juga. Tentara juga, warga juga. Enggak, tentara sipur waktu itu. Waktu dinamit watu, Membelah membelah watu Batu. pecah, tentara Katut semuanya, 7 orang waktu itu. 7 orang. Iya, meledak. Terus tadi juga jenengan menyampaikan ada pantangan ya, kalau bisa jangan ya berhenti di jembatan Iya. tersebut. Kalau bisa jangan sampai berhenti situ, terus leren-leren rokokan di pojok tertek dan jangan sampai. Kadang-kadang ini itu tadi terjadinya sering leren di situ, nyebok-nyebok tertek, akhirnya itu tadi menjadi 2 kali bunuh diri 1 bulan. Jadi ada energi yang membuat orang itu ketika berada di lokasi tersebut dengan pikiran kosong, Iya, itu betul-betul masuk ke sebuah dimensi lain, iya, terbawa mereka yang
sudah ada lebih dulu di sana. Iya. Korban-korban yang sudah meninggal dari dulu itu. Ya, pikiran kosong tadi kan dimasuki roh-roh jahat yang cari konco tadi. Cari konco. Ya, Pak. Iya. Jadi jenengan juga menggarisbawahi mereka-mereka yang sudah mengakhiri hidupnya di sana itu dijadikan konco oleh mereka-mereka yang sudah meninggal di lokasi tersebut, Mbak. Matinya kan mati kak tutup akhirat, Mas. Jadi nanti alam akbar termasuk. Gitu ya, Mbak ya. Iya. Tutup akhirat besok dino kiamat kayak tutup. Ngambang gitu arwahnya. Ya. Itu dari pengamatan panjenengan sendiri, mereka-mereka itu punya masalah pribadi ataukah memang benar-benar terseret oleh hal gaib di situ, Mbak? Ya, manusia itu walaupun sak kuat-kuatnya iman, kalau kosong sak menit aja, jangan sak menit, sak strip aja, itu gampang dimasuki panca-panca roh jahat. Iya. Apalagi di tempat yang pas. Apalagi di sendi. Sudah dari rumah membawa masalah, nyampe sana pikiran kosong, akhirnya yo iki koncoku kan gitu. Iya. Kan sekarang itu sudah waktunya cari bolo. Sudah waktunya? Iya, sudah waktunya. Kenapa Mbak Jenengan nggak bisa menyampaikan sudah? Ya, ini kan kalau bicara alam kan hampir terakhir. Titiwanci nih? Iya, titiwancinya. Jadi bangsa-bangsa roh jahat banyak yang masuk manusia. Kadang-kadang was tahun, kadang-kadang was bulan. Jadi semua ini banyak yang dilanggar. Ya maaf, nanti memang orang Jawa itu kalau sekarang kan banyak lalinya timbang ilmunya. Makanya saya urip di sini beruntung sebenarnya. Beruntungnya gini, sering melek, sering mikir, dongakno luluh dan lain sebagainya. Timbang kak lapo-lapo, kan lebih banyak tirakatnya, Bang. Iya. Sedikit kita kembali ke jembatan Cangar tadi yang kita sampaikan bahwa jembatan itu sekarang menjadi sudah angker, sudah medeni, apalagi kalau malam hari. Sekarang semakin membuat bulu kuduk merinding melintas di sana kan? Memang angker, Om. Saya kalau dari Batu jam 11, jam 12 sendiri kan sering. Sering, Mbak? Sering, tapi kan yang ada pocongannya bukan di kerteknya, di bawahnya yang embong jojlok. Jenengan pernah ditemui pocongan di situ? Iya, pernah. Itu waktu perjalanan dari Batu? Iya. Tapi saya gak pakai mikir. Kalau ada itu biasa aja. Sudah biasa, Mbak? Biasa. Nek, saya paling pingsan, Mbak. Seperti itu ya, jangan lari. Leren naik dulu. Terus seandainya kita berhenti, Mbak, apakah pocongan tersebut tidak nyerang atau apa? Enggak. Kalau saya sih, saya langsung salami dan saya bacakan sholat, selawat, hilang ya. Nah, apakah sosok pocong yang pernah jenengan temui di sana itu merupakan arwah-arwah mereka yang sudah pernah meninggal di sana? Sama, ya sama. Itu terkenalnya kan juga dulu tempat pembuangan mayat. Iya, betul. Di era apa itu? Iya, ya zaman era Gelangsingan, zaman Kak Gelangsingan, ada anak perempuan banyak yang dibuat di situ, kan sering. Apalagi di tahun-tahun ini ya, Mbak ya, sering sekali terjadi pembuangan mayat di situ ya kan, terus bunuh diri kan, menambah suasana sakral dan mistisnya jalur apa namanya kutukan sendi, jalur Cangar, kan gitu. Sebenarnya kalau ngomong kutukan sendi, kutukan Cangar, terus Tapia, itu satu jalur. Sama Pacet sama. Pacet kan Mbah Brotiloko, kalau di Kerapak kan Mbah Sunan Pangkat, kalau di kutukan sendi itu Mbah Sriwojo, kalau ngomong Cangar kan Mbah Ahmad. Jadi semua itu masih berurutan. Sebuah nama yang kalau kita sebut pasti orang itu berpikir, oh kok seperti ini. Ini yang ingin saya tanyakan, Mbak. Kenapa jalan itu dinamakan jalur kutukan sendi, Mbak? Memang sebelum ada jalan dibangun, kutukan sendi sudah ada. Kok harus kutukan sendi gitu loh maksud saya? Iya, kutukan sendi itu gini, kalau buka aja. Konon ceritanya zaman sendi Yoni-Yoni ini, sendi dulu itu enten Sanggar Pamujabroto. Ini zaman Buto Indonesia kan tempatnya wong berilmu kanuragan. Wilayah ini kawasan ini gitu. Terus kenapa sih sebabnya enten Sanggar Pamujabroto, enten Gunung Kursi, enten Kalitabut, enten kutukan sendi. Anane Gunung Kursi niku nek wis wani nglakoni ilmu telasan wis lulus niku kan dikerkep enten Gunung Kursi. Adus enten Kalitabut. Mari dikerkep didusi, dijanji nek epon kon salah kena kutukan sendiri kayak ngutuk zaman waktu niku. Sampai sekarang dikenalnya
kutukan. Kutukan sendi. Bukan berarti orang yang kena kutukan, bukan ya? Bukan. Kalau orang ngaji tadi mencari ilmu kanuragan, nek kon pakai ilmu iki kok gak salah, kok kayak ngelakoni elek, kok dikutuk kayak gini besok kan jadi deh ngoten. Mulane enten kutukan sendi. Berat itu aslinya. Makanya kalau awak ngomong lek sendi itu unik. Satu-satunya desa sendi satu Jawa Timur yang ada di sini. Tapi sendi wow kalau ngomong sindiran nak sing patut di sekolah. Dan satu-satunya orang yang berani dan bisa menceritakan tentang riwayat dan sejarah desa sendi termasuk jalur kutukan sendi hanya panjenengan ya Pak Tony. Oke, kita kembali lagi ke Jembatan Cangar yang semakin wah lah sekarang, semakin angker. Selain dari apa tadi yang jenengan sampaikan, janganlah berhenti di situ, janganlah selfie dan lain sebagainya di situ, karena memang sudah terjadi hal yang seperti ini kan, yang sering terjadi. Mungkin dari sudut pandang spiritual panjenengan, adakah solusi yang tepat atau cara yang tepat untuk mengantisipasi atau mencegah kejadian-kejadian seperti itu terulang kembali? Kalau menurut saya sih sebenarnya pemerintah itu melakukan tiap tahun suro kayak atau ruah kayak itu selamatan di situ atau talilan di situ atau siti kosa terserah, memberhentikan masalah di situ cekat terus boleh polo karena niku kan bicara terus ya tetap boleh polo terus dan tetap boleh polo tetap akan terjadi lagi korban-korban berikutnya. Terus Mbah? Caranya gini tadi harus ditangkal dengan tiap bulan suro atau ruah itu mengadakan tumpengan dan talilan atau sidikosa tiap tahun. Lek ngomong ini ten Pemda atau ten provinsi, ya kemungkinan kesulitan. Lek kan kesadaran wong kampung, ini biasa kan. Karena itu masih wilayah Malang, jadi inisiatif ini harusnya muncul dari warga Malang, gitu ya. Seandainya itu masih wilayah Mojokerto, mungkin inisiatif ini muncul dari panjenengan pribadi dan warga terdekat sini atau desa sendi. Ngomong masalah napa niku kutukan sendi, podo urus ini kan dikarep yang sendi dhewe tiap tahun. Tua teso, ruang, wayangan. Kalau punden-punden di wilayah sendi kan sudah diuruskan atau dilaksanakan seperti ruang teso. Rutin tiap tahun ruang teso. Kecelakaan apa orang-orang sendi sendiri, walaupun orang jauh tetap ditalili, walaupun mati, lara atau tabrakan, gitu ya. Jadi tetap ditalili orang sendi ya. Iya. Seandainya gini, Mbah, seandainya gini, ini kan umpama ya kita apa ya mengandai-andai. Ada misalnya orang yang terbuka hatinya, yang orang mampu, yang berkecukupan dari manalah, tiba-tiba datangi jenengan terus Mbak Tony ini ada anggaran untuk tiap tahun monggo tasakuran di Jembatan Cangar gitu, bersedia kira-kira dari warga sendi sini? Nek kula sih sedia mawon, sekolah asal kula asale lek duit dikene kula mboten purun iki kan wong biasa mawon. Ya untuk kegiatan itu loh, bacaan apa gitu kan. Lain kula, cuma kula sing nggih napa-napa. Sebuah bentuk upaya agar tidak terjadi hal-hal seperti itu yang tentunya menurut panjenengan bakal nyeret koncone terus kan gitu. Nggih, niku jelas. Jenengan yakin, Mbah, bahwa seandainya apa yang jenengan sampaikan tadi tidak diruat, jembatan ini tidak diruat lah di selamatan atau tahlilan tempat itu, akan terus terjadi korban-korban selanjutnya? Iya, yakin itu. Yakin ya, Mbak? Yakin. Jadi ini adalah sudut pandang spiritual dari Mbah Tony, yang beliau ini seorang pemangku adat atau sesepuh desa sendi. Betul, Bang? Iya, soalnya embong niki, Mas. Pertama ndamel kula nggih melok sampai duduk sampai Makadam melok. Embong niki belum pernah diselamat. Tahun berapa itu, Mbah? Tahun pertama niku duduke tahun 77. 77. Iya. Belum pernah dibancai, belum. Sampai ke Malang sana. Iya. Pak Eni Mojokerto sama Dekani. Iya, saya sempat dengar Pak Eni yang punya villa di sini atau ya tanah di sini ya. Sekarang ada di Jakarta. Ini aku mau sembarangan Pak Eni, dukun luar biasa. Saya pernah ketemu beliau satu kali. Kanan jalan tanahnya. Mbah Tony, pesan dari panjenengan tentang kemistisan dari Jembatan Cangar kan katanya. Tadi awal memang kita mencoba mengupas desa sendi, tapi belara ini nggak apa-apa ya Mbak Tony. Nggak apa-apa. Tapi ada kaitannya karena memang satu jalur kan katanya.
Mungkin panjenengan sekeluarga diberi panjang umur, sehat selalu, dan Amin. umur panjang dan berkah, rezeki yang barokah, serta Amin. dijauhkan dari segala musibah nggih. Iya. Ini juga buat warga sendi sini semua, tunggu tinongo, mudah-mudahan selalu dilancarkan segala Amin. upaya dan usahanya. Ngapunten barangkali ada tutur kata yang salah dan ucap kami yang kurang sopan, Sama-sama. kami mohon maaf. Dan untuk pemirsa semuanya, untuk tangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.